Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Riyadi dengan NIM 11920712760. Saya di sini akan membahas tentang zonasi hukum laut, yang mana video ini akan menjadi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah hukum laut. Zonasi hukum laut dan bagian-bagiannya. 1. Garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah perairan tersebut. Contoh garis pangkal yaitu 1. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. 2. Garis pangkal lurus atau strike baseline. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup atau closing line. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang terakhir yaitu garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Yang kedua, perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Yang ketiga, perairan kepulauan. Negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan atau archipelagos, dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan erat, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. 4. Laut teritorial. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatakan setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau territorial sea. Pasal 2. Kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atas laut atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3 berbunyi, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. 5. Zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 UNCLOS 1982, yakni 1. Pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fisikal, dan karantina hewan dan tanaman. 2. Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas. 6. Zona ekonomi eksklusif atau Exclusive Economic Zone. Zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara. Setiap negara oleh UNCLOS diberi amanat sebagai berikut. 1.
mempunyai hak berdaulat sovereign rights untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona, seperti produksi energi dari laut, arus, dan angin. 2. Mempunyai jurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut. 3. Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. Dan yang terakhir yaitu laut lepas atau bebas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 87 berbunyi, yaitu laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai, coastal states, maupun negara tidak berpantai, landlocked states. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, freedom of the high seas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, peaceful purpose, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas yang dimuat dalam pasal 88 sampai 89. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara, genuine link. Dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan, flag of convenience dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Baiklah, inilah materi dari zonasi hukum laut dan bagian-bagiannya. Jika ada salah-salah kata dan pengucapan di video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.